Halo semua, kembali lagi bersama saya Ronald dan hari ini saya akan membahas alur film yang berjudul Spoiled Rats yang dirilis pada tahun 2021. Film diawali dengan pemandangan kota Monaco yang indah. Terlihat bagaimana gemerlapnya kota yang berada di pesisir pantai dengan segala kemewahan yang menjadi daya tariknya. Terlihat seorang pria tua bernama Francis Bartek. Ia adalah pengusaha kaya raya di kota itu. Ia adalah ayah tunggal dari 3 anaknya yang bernama Philips, Stella, dan Alexander. Kesuksesan yang diraih Francis dalam mengelola bisnisnya nampak berbanding terbalik dengan mental anak-anaknya. Ketiga anaknya yang sudah beranjak dewasa itu terlihat sangat manja dan hanya menjadi beban keluarga saja. Mulai dari Philips yang hobinya hanya berfoya-foya, Stella yang selalu berbelanja barang-barang mewah, hingga Alex yang selalu bermain dengan wanita. Dalam urusan bisnisnya, Francis juga memiliki orang kepercayaan yang bernama Ferruccio. Mereka kini terlihat dalam perjalanan usai meresmikan salah satu proyek pembangunan bisnis barunya. Dalam obrolan singkat mereka, Francis nampak menutupi rasa malunya karena telah gagal mendidik anak-anaknya, hingga sekarang menjadi beban untuk dirinya sendiri. Namun, hal itu sepertinya juga telah dirasakan betul oleh Ferruccio yang selama ini memang telah bekerja lama dengan bosnya tersebut. Di waktu yang sama, Stella nampak sedang dibuat kerepotan dengan persiapan ulang tahun di rumahnya. Ia menjadi satu-satunya anak perempuan Francis yang terlihat sangat manja. Ia sangat kesal ketika melihat dirinya sangat jelek ketika ditangani oleh juru riasnya. Kembali ke Francis. Ia yang sedang membicarakan bisnisnya bersama Ferruccio, namun ia yang pada dasarnya tidak cukup memiliki ilmu di bidang tersebut, apalagi dengan pembawaannya yang manja, jelas itu tak cukup untuk meyakinkan sang ayah untuk memberikan kepercayaan pada idenya itu. Alhasil, Francis pun hanya sekedar memberikannya tugas untuk mengirimkan dokumen kepada salah satu relasi bisnisnya. Usai pertemuannya dengan Philip, Ferruccio menyarankan dengan Francis agar tidak terlalu memanjakan anak-anaknya. Terlebih setelah melihat ide aneh dari Philip yang sangat tidak masuk akal baginya. Namun, dari sinilah terungkap bahwa Francis pun mengakui jika dirinya tak bisa berbuat banyak dan hanya bisa memanjakan anak-anaknya itu, tepat saat meninggalnya sang istri 15 tahun silam. Di tempat tinggalnya, Francis masih sering berbicara sendiri di depan foto mendiang istrinya, seolah-olah ingin meluapkan keluh kesal yang ada di hatinya kepada istrinya. Namun, tampaknya kebiasaan itu telah diamati selama ini oleh asisten rumah tangganya yang bernama Margaret. Wanita itu bahkan sampai berani menawarkan dirinya untuk dinikahkan oleh Francis dengan alasan agar majikannya itu tidak depresi karena kehilangan sosok istrinya. Tak lama kemudian, Francis dibuat kesal. Namun kali ini Stella yang tiba-tiba menyatakan keinginannya untuk segera menikah dengan sang pacar, yaitu Juan Carlos. Mendengar pernyataan itu, Francis pun marah dan langsung menodongkan senapannya ke arah Juan, seolah-olah menegaskan bahwa ia tidak ingin menyerahkan anak perempuannya pada sosok pria yang sejatinya hanya ingin menumpang hidup dari kemewahan dan harta yang dimilikinya. Perasaan Francis juga semakin meradang ketika secara terang-terangan mendengar pernyataan Stella yang ingin menghambur-hamburkan uang hanya untuk bulan madu. Dengan penuh amarah, Francis pun melarang tegas rencana pernikahan itu. Namun, Stella yang selama ini dimanja malah acuh. Bahkan, ia dengan sesumbar mengumumkan soal rencana pernikahannya itu di hadapan para tamu undangan di pestanya. Tak cukup sampai di situ, Francis pun dibuat kesal karena kali ini Ferruccio mengabari bahwa Philip malah lebih memilih menggunakan helikopter dan berpesta dengan para wanita. Seolah-olah anak sulungnya itu benar-benar cuek dan tak memperdulikan saran dari Francis yang memintanya berkenalan dengan kolega bisnisnya. Tidak hanya itu saja, Francis juga dibuat kaget dengan kedatangan dosen dari kampus tempat Alex belajar. Bukan hanya karena sering membolos saja, kedatangan dosen yang bernama Guil ternyata untuk menuntut keadilan pada Alex yang diakuinya telah meniduri istrinya. Belum percaya dengan ucapan dosen itu, Francis malah dibuat tercengang karena tiba-tiba Alex muncul dengan 2 orang wanita yang ternyata mereka adalah istri dan anak perempuan Guil.
Mendapati Alex yang telah tidur dengan istri dan anaknya, Guil pun langsung mengejarnya dan ingin menghabisi anak nakal itu. Tak lama kemudian, entah apa yang merasuki Francis, pria tua itu nampak kesakitan dan tumbang begitu saja, seolah-olah tak kuat lagi menahan malu dan beban yang dibuat oleh anak-anaknya itu. Kemudian, saat berada di rumah sakit, Francis diketahui mendapatkan serangan jantung yang membuatnya tumbang di pesta kemarin, dan kini ia harus dirawat secara intensif. Namun, ternyata kondisi kritis ayahnya itu tidak serta-merta membuat ketiga anaknya itu berempati. Mereka malah sempat-sempatnya memperdebatkan hal yang tak penting, hingga membuat keributan di rumah sakit. Alhasil, Ferruccio yang selama ini setia menemani Francis akhirnya meminta paksa ketiga anak bosnya itu untuk meninggalkan ruangan rawat inap. Tak lama kemudian, Ferruccio kembali membahas tentang mendiang istri Francis. Ia mempertanyakan bagaimana perasaan mendiang istri bosnya itu jika saat ini melihat kondisi ketiga anaknya yang tak bisa dibanggakan. Singkat cerita, 2 bulan pun berlalu. Kondisi rumah keluarga Francis tiba-tiba kacau dengan teriakan dari ketiga anaknya yang terus memanggil namanya. Ternyata diketahui bahwa saat ini kartu kredit mereka tak bisa dipakai lagi, termasuk dengan fasilitas yang ada di rumah tersebut. Tak lama kemudian, perasaan ketiga anaknya itu pun semakin dibuat panik karena tiba-tiba saja datang rombongan polisi yang langsung masuk dan menggeledah rumah mereka. Sontak, Philip, Stella, dan Alex pun berusaha untuk kabur. Meski mereka belum tahu secara pasti apa yang terjadi di balik semua kejadian tersebut. Untungnya, saat ketiga anak itu akan kabur, tiba-tiba muncul Francis yang mengarahkan mereka keluar melalui pintu belakang. Dengan berbekal senapannya, Francis membawa anak-anaknya menyelinap kabur dari gerombolan polisi di rumahnya. Bahkan, pria itu sampai menodongkan senapannya ke salah satu pengendara mobil hanya untuk merampas kendaraan tersebut dan membawa kabur lebih jauh anak-anaknya, termasuk aset-aset yang dimilikinya. Tidak hanya itu, Francis juga mengatakan bahwa ia dan semua anak-anaknya bisa saja dipenjara karena dituduh telah ikut menyalahgunakan uang tikuknya Monaco. Francis juga sempat meminta pada anak-anaknya agar tidak ada yang memberitahu kondisi mereka pada teman atau siapapun di luar sana, termasuk membuang ponsel mereka dengan berdalil jika kepolisian bisa dengan mudah melacak keberadaannya hanya melalui sinyal ponsel tersebut. Setibanya di tujuan mereka, Francis pun mengungkapkan jika bangunan yang akan menjadi tempat tinggal mereka adalah bekas rumah orang tuanya atau kakek dari ketiga anak Francis. Sayangnya, kondisi rumah yang telah lama tak ditempati itu tampak begitu jelek, bahkan sangat jauh dari kehidupan yang selama ini dilalui anak-anaknya. Namun, tampaknya Francis tetap berusaha untuk memenuhi kebutuhan ketiga anak-anaknya itu, termasuk memberikan mereka roti ala kadarnya dan menguatkan mental anak-anaknya itu dengan mengatakan soal pekerjaan yang harus mereka lakukan demi mendapatkan uang untuk hidup ke depannya. Francis juga menyebutkan jika dirinya tak mungkin lagi untuk keluar rumah karena bisa saja polisi akan mudah menangkapnya. Karena alasan itulah, maka kini giliran ketiga anaknya yang harus bekerja untuk memenuhi kehidupan mereka. Esok hari pun tiba. Kini ketiga anaknya mau tak mau harus mulai membiasakan hidup baru mereka. Mulai dari bangun pagi, sarapan seadanya, hingga beranjak keluar rumah untuk mencari pekerjaan. Namun, tampaknya ini menjadi hari yang sangat berat untuk ketiga anaknya. Alex yang seharusnya mencari pekerjaan malah membuat kekacauan dengan merampas makanan para pekerja bangunan di sana. Sama halnya dengan Philip, ia lebih memilih untuk meminjam uang pada temannya, meski hanya mendapatkan cibiran dari mereka. Berbeda dengan Stella, ia telah melalui waktunya seharian di luar rumah, dan ia pun pulang dengan membawa banyak barang mewah yang ternyata ia beli dari hasil menjual jam tangan milik Philip. Mendengar hal itu, sontak mereka pun geram atas kelakuan Stella, terlebih ketika mengetahui jika uang sisa belanjanya malah diberikan ke supir taksi sebagai tips atas tumpangannya tadi.
Keributan antara ketiga anak itu pun tak berlangsung lama, karena tiba-tiba saja datang Margaret. Ia merasa iba dengan kehidupan yang menimpa keluarga Francis. Wanita itu bahkan sampai membawa sejumlah makanan dan pakaian yang diyakininya bisa sedikit membantu kehidupan mereka. Sama halnya dengan Matias, anak laki-lakinya Margaret, yang menyatakan pada Stella tentang pekerjaan di salah satu restoran yang mungkin saja bisa menjadi sumber penghasilan bagi keluarga itu. Keesokan harinya, pencarian pekerjaan baru pun dimulai. Meski tidak seperti sebelumnya, namun Philip yang selama ini selalu hidup dengan gengsi, akhirnya berhasil memperoleh pekerjaannya, yaitu mengemudi pedicab atau yang biasa dikenal di Indonesia sebagai beca. Sedangkan Stella yang telah sampai di restoran pun langsung disambut hangat oleh Matias, yang ternyata merupakan sebagai pekerja sekaligus menjadi atasan Stella di restoran itu. Di waktu yang sama, Francis yang sedang berada di rumahnya secara tak terduga malah dihampiri oleh Ferruccio yang membawakannya sebuah lobster dan hidangan mewah lainnya. Dari sinilah akhirnya terungkap bahwa perubahan kehidupan keluarga Francis yang menjadi miskin semata-mata merupakan keinginan dari Francis sendiri. Ia ternyata merencanakan semuanya dengan tujuan agar bisa merubah sikap anak-anaknya menjadi lebih mandiri dan tak manja lagi seperti sebelumnya. Namun, pertemuannya dengan Ferruccio tak berlangsung lama, karena kemudian Alex pun terbangun dari tidurnya. Menariknya, Francis yang saat itu akan membersihkan bekas makanannya mulai dipergoki oleh Alex yang mendapati adanya lobster di piring ayahnya. Sontak, Francis pun lalu berkelit dengan mengatakan jika lobster itu telah didapatnya dengan cara memancing. Mendengar pernyataan tersebut, Alex yang selama ini sangat termotivasi untuk hidup bebas dan menyatu dengan alam seolah-olah seperti tercerahkan. Hingga pada akhirnya ia pun semakin memantapkan dirinya untuk tidak bekerja dan mencoba mencari sesuatu yang bisa ia makan di alam sekitarnya. Malam hari pun tiba. Makan malam yang telah dinantikan oleh keluarga Francis akhirnya bisa sangat dinikmati oleh mereka. Tapi tidak dengan Alex, anak bungsu yang seharian tidak bekerja. Akhirnya ia tidak mendapatkan jatah makan malamnya dan terpaksa harus keluar rumah dengan egonya untuk mencari buah-buahan atau apapun yang bisa ia makan. Bukannya kenyang, Alex malah pulang dengan perut mual karena tak terbiasa dengan buah-buahan yang barusan dimakannya. Keesokan harinya, Philip dan Stella mulai kembali ke aktivitas bekerjanya. Sedangkan Alex yang begitu idealis masih enggan untuk bekerja, meskipun kondisinya kini sudah sangat kacau. Melihat kondisi putra bungsunya, Francis pun tak tega, hingga kemudian ia berinisiatif untuk minta Alex agar membantunya merenovasi rumah. Dengan begitu, maka anak laki-lakinya itu bisa mendapatkan jatah makan tanpa perlu bekerja di luar. Kesepakatan pun dibuat dan pada akhirnya Francis bisa memperbaiki rumah peninggalan orang tuanya bersama dengan Alex. Sejak saat itu, perlahan-lahan anak-anak Francis mulai menunjukkan perubahan dan terbiasa dengan aktivitas di kehidupan mereka. Alex yang tak lagi mengeluh dengan aktivitasnya memperbaiki rumah, Stella yang semakin enjoy menjalani profesinya sebagai pelayan, dan Philips yang menjalin hubungan baik dengan sesama pesaingnya sesama driver karena hanya hobi yang sama, yaitu sepatu. Tidak hanya sekedar menjadi teman dekatnya saja, Philips bahkan mempunyai ide untuk bekerja sama dengan rekan kerjanya itu untuk membuat usaha sepatu di kemudian hari. Di lokasi yang berbeda, Juan yang tengah berselingkuh dengan teman Stella malah mendapati kabar soal keluarga Francis yang tiba-tiba jatuh miskin. Sontak, pria itu pun merasa janggal karena ia sendiri juga sempat melihat Ferruccio yang bekerja seperti biasanya di perusahaan Francis tanpa terlihat adanya masalah sama sekali terhadap perusahaan itu. Secara mengejutkan, Juan yang telah mengetahui semua aksi Francis akhirnya mendatangi pria itu dengan niat licik. Juan menyatakan bahwa ia akan membongkar semua rahasia dan alasan
di balik perubahan kehidupan yang dialami oleh Francis dan anak-anaknya. Kecuali jika pria kaya itu mau menikahkannya dengan Stella. Tidak hanya itu, ia juga akan berpura-pura menjadi pahlawan, seolah-olah dialah yang menyelesaikan masalah keluarga Francis pun kembali berjalan seperti sedia kala. Di hari yang berbeda, Francis yang berniat mengakui semua rencananya terhadap kehidupan anak-anaknya tempo lalu, akhirnya mengundang ketiga anaknya untuk berkumpul ke kantornya. Namun, sayangnya hal itu tak bisa dilakukannya pada Stella, karena ternyata saat ini putrinya sedang menuju ke balai kota untuk melangsungkan pernikahan mereka. Sialnya lagi, Francis malah tak bisa menghubungi Stella. Francis pun akhirnya mengajak Philip dan Alex untuk menuju kantor balai kota. Setibanya di sana, Francis yang tak ingin membuang waktunya langsung mendatangi ruang tempat Juan dan Stella berada. Meski awalnya sempat diwarnai dengan ketegangan, namun pada akhirnya pernikahan itu pun berhasil digagalkan. Francis juga mengungkapkan soal peristiwa pemblokiran rekening dan penyitaan aset miliknya, yang ternyata hanyalah rekayasa semata. Ia pun mengaku jika semua yang dilakukannya itu merupakan rencana darinya, agar bisa merubah sikap ketiga anaknya menjadi lebih mandiri dan bersikap dewasa. Entah apa yang dipikirkan oleh ketiga anaknya Francis, mereka malah meninggalkan ayahnya begitu saja, seolah-olah sudah sangat kecewa dengan semua kebohongan yang telah dilakukan oleh Francis. Singkat cerita, 9 bulan pun berlalu. Saat ini, Francis hanya hidup sendiri di dalam rumah mewahnya, dengan ditemani oleh Margaret sebagai asisten rumah tangganya. Uniknya, ketiga anaknya yang telah lama tak tinggal bersama ternyata mengirimkan cek untuk ayah mereka sebagai uang atas sewa rumah sejak perpisahan itu. Francis tampak sering murung dan tak bergairah lagi seperti dulu. Bahkan, ia begitu cuek saat Ferruccio membahas soal keuntungan perusahaan yang terus meningkat. Tak tega melihat kondisi bosnya yang terus-terusan bersedih, Ferruccio pun memutuskan untuk membawa Francis ke suatu tempat. Dan ini adalah rumah peninggalan orang tua Francis yang sebelumnya sempat menjadi rumah sementara ketika ia memberikan pelajaran hidup bagi ketiga anaknya. Secara mengejutkan, pelajaran hidup yang pernah diberikan Francis ternyata telah merubah cara pandang dan gaya hidup dari ketiga anaknya itu. Alex kini sudah membangun bisnisnya sebagai pengembang properti. Stella yang mencoba berbisnis bersama Matthias dengan membuka rumah makan mereka sendiri, dan Philip yang akhirnya sukses membangun bisnis sepatunya dengan mantan rekannya. Keributan di rumah itu pun seketika menjadi hening karena tiba-tiba Francis datang dengan membawa bunga dan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Stella. Setelah itu, ia pun segera pergi meninggalkan tempat itu. Nampak raut wajah Francis yang merindukan anak-anaknya. Namun, ia tak berani mengungkapkannya karena bagaimanapun juga pria tua itu masih sangat bersalah dengan semua kejadian yang pernah dilaluinya tempo lalu. Menariknya, tepat ketika Francis mulai menjauh dari rumah itu, seketika terdengar panggilan dari Stella yang tiba-tiba saja menghampirinya bersama Philip dan juga Alex. Ketiga anak Francis itu pun lalu mengajak ayah mereka untuk ikut merayakan ulang tahun Stella di rumah itu. Di akhir film, nampak kebahagiaan dari keluarga Francis yang merayakan momen ulang tahun Stella dengan cara yang sederhana. Dari sinilah terlihat jelas raut wajah Francis yang penuh akan kebahagiaan dan puas, seolah-olah telah berhasil membuat ketiga anaknya menjadi lebih mandiri, sesuai dengan apa yang diharapkannya selama ini, dan film pun berakhir.